Yaps, bersama kami panitia PPDB SMA Negeri 3 Luwuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita masuk untuk panduan pendaftaran agar calon peserta didik baru bisa lebih mengenal SMA Negeri 3 Luwuk melalui website yang dapat diakses di Di sini ada penjelasan tentang profil dari SMA Negeri 3 Luwuk. Dapat visi misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, guru, jumlah guru, data guru, informasi data siswa, updatean berita terbaru tentang SMA Negeri 3 Luwuk, ada galeri, pembelajaran, e-learning, PPDB dan sebagainya. Di sini juga terdapat alamat telepon SMA Negeri 3 Luwuk, email, dan alamat di mana SMA Negeri 3 Luwuk berada. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPDB. Sebelum kita memulai pendaftaran online pada website PPDB SMA Negeri 3 Luwuk, di sini saya terlebih dahulu menghimbau teman-teman, kami selaku panitia lebih menyarankan untuk menggunakan Google Chrome sebagai browser untuk membuka, karena Google Chrome itu lebih kompatibel dengan website yang kami gunakan. Oke ya, dicatat, menggunakan Google Chrome. Next, selanjutnya, oke, langsung saja. Sini kita masukkan alamat linknya, itu di berikut merupakan tampilan utama dari PPDB SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, untuk pendaftar yang memilih melalui jalur afirmasi, di sini terdapat deskripsi yang terdapat 6 poin. Nah, sebelum calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur afirmasi, terlebih dahulu memastikan bahwa peserta didik termasuk dalam kriteria atau kategori yang telah dituliskan pada 6 poin tersebut. Setelah memahami dan merasa masuk dalam kategori tersebut, bisa dapat langsung melakukan pendaftaran melalui tombol pada pilihan daftar sekarang. Setelah mengklik daftar sekarang, akan masuk pada panitia registrasi jalur afirmasi, di mana calon peserta didik baru dapat memilih ingin memberikan datanya pada panitia. Di sini terdapat Bapak Mustaqim dan Ibu Sapitri. Nah, datanya ini adalah data yang dikirim melalui WhatsApp. Jadi, calon peserta didik baru akan mengirim data yang diperlukan lewat WhatsApp yang nantinya akan diverifikasi oleh panitia registrasi jalur afirmasi. Setelah itu, ketika sesuai datanya, maka akan diberikan username dan password untuk masuk ke login pada tahap selanjutnya. Di sini kita memberikan contoh ke Pak Mustaqim. Klik. Nah,
Di sini terdapat format yang harus diisi. Kemudian setelah masuk di sini, apabila telah terinstall WhatsApp lewat HP ataupun menggunakan PC, komputer ataupun laptop, itu dapat langsung kirim. Nah, setelah masuk pada pilihan kirim, apabila menggunakan, di sini saya menggunakan PC, maka saya menggunakan WhatsApp web dengan mengklik WhatsApp web. Setelah itu akan terbuka tampilan format di bawah ini, di mana terdapat format data yang diperlukan dan harus diisi terlebih dahulu oleh calon peserta didik baru. Di sini saya akan mencoba mengisi datanya. Setelah datanya diisi sesuai dengan pada data-data yang diperlukan, selanjutnya kirim. Setelah datanya berhasil diverifikasi oleh panitia, maka panitia akan mengirimkan file seperti pada gambar ini. Nah, file dalam bentuk PDF akan dikirim melalui WhatsApp, yaitu tanda bukti registrasi, di mana di sini terdapat kode registrasi, NISN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, password, dan tanggal daftar. Di sini terdapat kode registrasi dan password yang digunakan untuk login selanjutnya. Nah, setelah itu kembali membuka website PPDB SMA Negeri 3 Luwu. Untuk yang peserta melalui jalur afirmasi yang telah diverifikasi, bisa langsung login. Kemudian pada password, nah di sini perlu saya tekankan, untuk pengisian password, calon peserta didik baru harus memperhatikan apakah di situ menggunakan huruf O atau menggunakan angka 0. Jangan sampai salah, karena password akan salah, muncul notifikasi nantinya. Oke, selanjutnya login. Untuk jalur afirmasi, setelah login, maka akan muncul mengirim scan kartu KPS atau PKH atau KIP dan PIP. Nah, di sini bisa memilih salah satu yang digunakan untuk diupload. Jangan lupa filenya di-scan. Dan untuk kapasitasnya itu tidak lebih dari 2 MB agar lebih mudah untuk diupload. Upload selesai, maka akan masuk pada beranda utama. Di sini terdapat kuesioner yang ada 12 poin. Nah, di sini harus adik-adik mengisinya. Kuesioner untuk mengetahui pemahaman calon peserta didik baru tentang SMA Negeri 3 Luwu. Nah, tujuannya kuesioner yaitu sebelum adik-adik mendaftar di SMA Negeri 3 Luwu, itu adik-adik atau peserta didik baru telah mengetahui atau mengenal SMA Negeri 3 Luwu. Nah, dari mana agar kita bisa mengetahui dan mengenal? Selain datang langsung
bisa juga mengakses, dan paling kami sarankan yaitu mengakses website SMA Negeri 3 Luwuk di http Semantil SCH.id. Nah, jadi setelah muncul kuesioner ini, untuk pengisiannya agar adik-adik tidak bingung, itu bisa mengakses website SMA Negeri 3 Luwuk dan melihat informasi di sini, terus bisa melihat kegiatan info selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengisi. Contoh pada poin 1, mengapa Anda memilih SMA Negeri 3 Luwuk? Di sini juga tersedia opsi yang linknya terhubung ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Jadi untuk adik-adik kalau merasa bingung untuk mengisinya, klik lihat jawaban, klik di sini ada tanda kolom merah, maka itu akan masuk ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, jadi bisa dilihat setelah melihat informasi seputaran SMA 3 Luwuk melalui website, adik-adik bisa mengisi sesuai dengan pemahaman adik-adik. Selanjutnya, poin 2. Anda mengenal SMA Negeri 3 Luwuk dari tanda tanya. Di sini terdapat pilihan. Ada teman, media sosial, keluarga, atau mengunjungi langsung. Jadi, sesuaikan saja mengenal atau mengetahui SMA Negeri 3 Luwuk itu dari mana. Bisa melihat dari teman, atau melihat postingan di media sosial, atau saran dari keluarga, atau pernah mengunjungi langsung. Itu bisa dipilih di sini. Pada poin 3, visi misi SMA Negeri 3 Luwuk. Di sini terdapat pilihan, lihat jawaban, itu akan otomatis masuk ke website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini ada lihat info. Lihat info, klik di sini. Barangkali adik-adik bisa klik. Klik itu akan masuk ke SMA Negeri 3 Luwuk pada website. Nah, jadi saran saya, sebelum adik-adik mengisi kuesioner ini, agar tidak bingung, itu bisa mengunjungi terlebih dahulu website SMA Negeri 3 Luwuk. Nah, di sini terdapat profil SMA Negeri 3 Luwuk. Bisa dilihat, terus berseluncur di SMA Negeri 3 Luwuk. Websitenya di sini terdapat pilihan guru, itu terdapat informasi guru, jumlah guru, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kesiswaan, ada data siswa, terus prestasi siswa. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian info semantil, berita, pengumuman agenda, galeri, pembelajaran, PPDB, dan sebagainya. Oke, barangkali sampai di situ paham, kita coba mengisinya. Mengapa Anda memilih SMA Negeri 3 Luwuk? Itu bisa sesuai jawaban Anda. Di sini saya akan coba isi. Menurut
saya. SMA Negeri 3 adalah salah satu dari sekolah baik di Kabupaten Luwu, Kabupaten Banggai. Kemudian selanjutnya, apakah Anda mengenal SMA Negeri 3 Luwu dari media sosial? Sebutkan visi misi SMA Negeri 3 Luwu. Untuk menjawab ini, kita kembali ke website SMA Negeri 3 Luwu pada profil. Itu terdapat visi misi. Nah, visi misinya adalah sebagai berikut. Jadi bisa menulis atau mengetik kembali visi misi pada kolom pengisian yang telah disediakan. Visi Nah, pada pilihan di sini yang terpilih adalah sebutkan visi SMA Negeri 3 Luwu. Yang harus kita isi adalah mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cinta bangsa dan tanah air. Prestasi. Berakhlak mulia, bangsa. Selanjutnya pada poin 4, siapa nama kepala sekolah SMA Negeri 3 Luwu? Kita kembali ke website guru. Pada data teratas, data guru adalah kepala sekolah SMA Negeri 3 Luwu, yaitu Dr. Randa Ania MPD. Masukkan nama
Sebutkan alamat SMA Negeri 3 Luwu. Nah, paling atas website, dapat telepon, email, dan alamat. Jadi peserta didik baru dapat mengisi alamat dengan melihat pada pojok kanan paling atas, yaitu alamatnya Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 12 Luwu. Masukkan. Kemudian, poin 6, SMA Negeri 3 Luwu memiliki 4 wakasik yang terdiri dari wakasik kesiswaan, wakasik kurikulum, wakasik sarana, wakasik humas. Sebutkan keempat nama wakasik tersebut. Jadi adik-adik dapat melihat pada website kembali untuk informasi poin 6. Di sini saya akan membantu dan bisa dilihat ini adalah nama yang sesuai. Wakasik kesiswaan, wakasik kesiswaan, atas nama Marsini SPD. Selanjutnya, wakasik kurikulum atas nama Dr. Sri Alfida Wati. Selanjutnya, wakasik sarana prasarana atas nama Bapak Abdul Syukur SPD NPD. Dan yang terakhir, wakasik humas atas nama Ibu Doktoranda Sarpin Kalap. Oke, poin 7, SMA Negeri 3 Luwu membuka berapa jurusan? Sebutkan. Jadi jurusan yang tersedia di SMA Negeri 3 Luwu itu ada 2, MIPA dan IPS. Sini peserta didik baru dapat mengisi jurusan MIPA
dan jurusan PS. Kemudian poin 8, untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, SMA Negeri 3 Luwu memiliki tim pengajar yang profesional di bidangnya. Sebutkan berapa jumlah guru SMA Negeri 3 Luwu. Nah, itu bisa dapat kita kembali ke website dan melihat. Nah, setelah itu balik lagi ke sini, menghitungnya itu terdapat total guru yaitu 60 orang. Kemudian poin 9, di samping kegiatan intrasekolah, SMA Negeri 3 Luwu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Sebutkan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 3 Luwu. Nah, di sini untuk adik-adik peserta didik baru dapat mengetahui dan melihat kembali pada website ataupun mendengar dari kakak, saudara, atau melihat di media sosial. Itu salah satunya, ataupun yang adik peserta didik baru ketahui saja. Contohnya ada Paskibraka, ada Pramuka, ada English, Camp. Nah, ini adalah beberapa yang dapat adik adik peserta didik baru isi. Bisa salah satu, bisa ini, dan masih banyak lagi ekstrakurikuler. Ini ada hanya beberapa yang saya masukkan, jadi bisa dilihat. Kemudian selanjutnya pada poin 10, sebutkan nama mata pelajaran yang diajarkan di jurusan IPA. Di sini untuk mengisinya, adik-adik dapat melihat kembali pelajaran di SMP untuk jurusan IPA. Itu ada kimia, ada biologi, ada fisika. Nah, masukkan saja yang adik-adik ketahui. Di sini saya akan masukkan biologi, kimia, dan fisika. Oke, selanjutnya poin 11. Sebutkan nama mata pelajaran yang diajarkan di jurusan IPS. Nah, situ adik-adik bisa melihat kembali pelajaran di SMP pada IPS depan. Pelajaran IPS itu ada geografi, ada sejarah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada poin 12, setelah selesai menempuh studi tingkat SMA, apa cita-cita? Nah, di sini kembali kepada peserta didik sekalian. Apa cita-cita ataupun yang menjadi angan-angan adik-adik sekalian peserta didik baru, tuliskan kembali. Di sini saya akan menuliskan cita-cita yang menjadi astronot. Oke. Selanjutnya, setelah yakin bahwa semua data yang diisi telah benar, klik simpan. Maka akan masuk ke tahapan selanjutnya. Di sini terdapat pas foto yang dapat diisi. Sebelum mengisi ini, pastikan dulu
serta didik baru memilih jurusan. Kembali setelah pengisian memilih jurusan, jadi terdapat 2 jurusan di SMA Negeri 3 Luwu. Pilihan pertama, pilihan jurusan, ada MIPA dan PS. Jadi di sini saya akan memilih MIPA. Kemudian otomatis pilihan kedua adalah PS. Kemudian simpan. Oke. Jangan lupa isi kembali. Di sini terdapat foto. Sekedar mengingatkan, untuk foto itu di atas 200 dan tidak lebih dari 1 MB agar nantinya dapat terupload. Jadi rentangnya untuk kapasitasnya di atas 200 dan tidak melebihi dari 1 MB. Jadi kalau file fotonya tidak dapat terupload, itu bisa diperkecil agar bisa terupload di sini. Oke, begitu juga untuk data pribadi, data bantuan, dan selanjutnya. Tadi setelah saya memilih jurusan, sini otomatis akan terlihat notifikasi centang jurusan sudah update. Nah, tandanya saya telah memilih jurusan. Kemudian sini saya akan coba memasukkan foto. Bisa melalui sini ataupun bisa juga di sini. Saya akan mulai dari sini. Pilih file. Oke, setelah fotonya berhasil terunggah, maka akan terlihat profilnya di sini. Oke, selanjutnya terlihat notifikasi status centang sudah update. Kemudian kita masuk ke data pribadi. Pada formulir data pribadi, di sini nama lengkap telah terisi. Selanjutnya kita memilih sekolah. Di sini saya akan berikan contoh. Nomor akta lahir dapat dilihat pada akta lahir adik-adik peserta didik baru. Jenis kelamin dapat dipilih. Kemudian nih, nomor induk, nomor KITAS untuk warga negara asing. Ini dapat dilihat pada nomor pada kartu keluarga. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya tempat lahir sesuai dengan yang dimasukkan pada sebelumnya. Kemudian pilih agama. Di sini bisa memasukkan beberapa pilihan. Apabila di sini saya memasukkan kebutuhan khusus itu tidak ada, maka dapat
atau tidak berkebutuhan khusus. Kemudian kewarganegaraan di sini dapat diisi Indonesia. Alamat jalan dapat diisi pada alamat masing-masing. Unsur di sini bisa diisi unsur 1, 4, sekian. Kecamatan sesuai pada pengisian sebelumnya. Kelurahan desa di sini dapat dipilih. Selesaikan Kilongan. Kemudian kode pos 94. Terus tempat tinggal di sini apabila masih bersama orang tua dapat memilih orang tua, dan bisa apabila tinggal bersama wali dapat memilih wali. Di sini orang tua. Mode transportasi. Nah, yang dimaksud dengan mode transportasi apabila Anda menuju ke sekolah itu menggunakan transportasi apa. Sini saya akan memilih kendaraan umum. Disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik, dan adik-adik merupakan anak dihitung jumlah saudaranya, tidak terhitung dengan adik-adik. Saya kira bisa paham dengan itu. Semua golongan darah dapat dipilih apabila telah mengetahui golongan darahnya. Apabila yang belum mengetahui dapat memilih tidak tahu. Kemudian telepon rumah dapat diisi apabila tidak memiliki telepon rumah itu bisa memberi garis datar. Nomor HP wajib dimasukkan, dan email di sini saya contoh email juga wajib diisi. Sini jangan lupa untuk pengisian email huruf kecil. Oke, selanjutnya jenis ekstrakurikuler itu dapat dipilih di sini. Saya akan memilih komputer dan teknologi. Kemudian tinggi badan berapa itu dapat diisi sesuai dengan tinggi badan, lingkar kepala. Lah. Berat badan sesuai dengan berat. Di jarak tempat tinggal ke sekolah itu dapat diperkirakan berapa kilometer. Di sini ya sekitar 10 kilo lah, 10 kilometer. Waktu tempuh di sini menit itu bisa berapa menit? Apakah disesuaikanlah dengan waktu tempuh adik ke sekolah SMA. Selanjutnya, bagi calon peserta didik baru yang melalui jalur afirmasi, di sini terdapat formulir data bantuan. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor kartu keluarga sejahtera KKS. Nah, di sini hanya contoh, jadi harus memasukkan sesuai dengan nomor yang tertera pada KKS-nya. Selanjutnya, penerima KPS atau PKH di sini memilih ya, kemudian memasukkan nomor yang sesuai dengan nomor pada KPS atau PKH. Selanjutnya, usulan dari sekolah layak TIP di sini memilih ya.
alasan menerima KIP, alasan layak penerima KIP. Nah, di sini bisa memilih, terdapat beberapa pilihan. Di sini nanti disesuaikan. Di sini saya memilih pemegang PKH, KPS atau KIP. Selanjutnya, apakah penerima KIP? Ya, memilih ya. Selanjutnya, penerima fisik KIP? Ya, memilih. Kemudian selanjutnya memasukkan nomor pada KIP. Pada nomor PIP yang dimasukkan adalah nomor pada KIP. Kemudian di sini mengisi nama yang terdapat pada KIP. Sini saya berikan contoh nama pada selanjutnya masuk ke formulir data orang tua atau wali. Sebelum mengisi ini, apabila ibu telah meninggal, maka datanya tetap harus diisi. Apabila ayah meninggal dan ibu masih ada, yang diisi adalah data ibu. Nah, apabila ayah dan ibu telah meninggal dan mengikut pada wali, maka yang diisi tetap harus data ibu juga diisi dan data wali. Oke, di sini kita akan mengisi data ibu. Ini masukkan tahun lahir, scroll tahun, oke, pendidikan, masukkan. Di sini pada pekerjaan itu bisa memilih yang paling bawah, yaitu meninggal dunia apabila statusnya telah meninggal dunia. Penghasilan tentunya tidak berpenghasilan. Oke, selanjutnya wali. Di sini apabila tinggal dengan ayah dan tidak memiliki wali, maka wali dikosongkan, tidak perlu diisi. Kita mengisi data ayah. Oke, selanjutnya nih tahun lahir, kemudian memilih pendidikan, pekerjaan. Di sini kita memilih besar, penghasilan disesuaikan sesuai dengan penghasilan orang tua ataupun wali. Ini adalah penghasilan per bulan. Kemudian berkebutuhan khusus, kalau tidak berkebutuhan khusus bisa memilih tidak cacat. Oke, selanjutnya simpan. Selanjutnya, pada formulir data nilai. Nah, di sini jangan dulu mengisi data nilai karena menunggu nilainya terbit dari hasil SKL, surat keterangan lulus ataupun ijazah yang diterbitkan dari sekolah masing-masing.
Jadi di sini menunggu sampai SKL atau ijazahnya telah terbit, kemudian menginput nilai sesuai dengan nilai pada SKL atau ijazah. Setelah itu disimpan. Untuk option formulir data nilai bisa dilewati dulu. Setelah itu mengisi kembali datanya. Setelah terlihat status telah terupdate, nah pada file pendukung di sini harus memasukkan scan akta kelahiran, scan kartu keluarga, scan surat keterangan lulus atau ijazah. Untuk calon peserta didik baru yang melalui jalur KIP, itu ada penambahan poin 4, scan KPS atau PKH atau KIP atau PIP. Telah di-upload pada awal tadi, sehingganya di sini terdapat 4.4 terdapat nama file yang telah masuk di sini. Kemudian harus melengkapi beberapa file yang harus di-upload. Setelah itu, sebelum ke option kembali, pada poin 3 scan surat keterangan lulus atau ijazah. Apabila belum memiliki surat keterangan lulus atau ijazah dari sekolah masing-masing, itu bisa menunggu setelah surat keterangan lulus atau ijazahnya keluar, setelah itu di-scan. Kemudian kita kembali. Nah, di sini statusnya adalah status sudah diupdate seluruhnya. Maka datanya itu telah masuk. Kemudian setelah dipastikan data yang dimasukkan adalah benar dan sesuai, kita masukkan di sini terdapat pilihan kirim data. Klik pada kirim data. Itu terdapat notifikasi untuk memastikan apakah data yang diisi telah benar. Jadi di cross check terlebih dahulu, karena data yang telah dikirim itu tidak dapat diperbaiki lagi. Setelah dipastikan benar, klik kirim. Agar jangan dulu mengirimkan datanya, karena datanya masih belum lengkap. Contohnya belum ada surat keterangan lulus ataupun ijazah yang dikeluarkan dari sekolah. Menunggu sampai itu sudah ada, kemudian mengirimkan datanya. Data pribadi orang tua, kemudian nilai-nilai dan selanjutnya. Setelah itu antara diverifikasi. Di sini terdapat pilihan cetak formulir. Nah, dengan dipisah, klik pilihan tersebut, cetak formulir. Dan di sini ada formulir lengkap yang dicetak dan disimpan. Setelah itu, karena formulir tersebut akan digunakan untuk pendaftaran ulang pada proses selanjutnya. Di sini dengan terdapat orang tua atau wali di sini memberi
memberikan tanda tangan dan calon peserta didik juga memberikan tanda tangan. Oke, setelah itu Bersabar menunggu untuk pengumuman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Semoga sukses buat adik-adik sekalian. Wassalam.